Saya benar-benar mendapatkan ini sebagai hadiah dengan mengisi ulang tagihan telepon saya. Cina, Lautan Awan, di dalam apartemen. Seorang pemuda tampan berdiri di ruang tamu yang kosong, menatap surat di tangannya. Tubuhnya gemetar. Jelas saja dia sangat marah. Alasannya, tentu saja, adalah isi surat itu, yang agak keterlaluan. Nak, ibu dan ayah sudah tiada. Kalau kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, jangan datang kepada kami. Kamu, beban ini, telah memengaruhi kehidupan pernikahan kami selama 18 tahun. 18 tahun. Tahukah kamu bagaimana ayahmu dan aku hidup selama 18 tahun ini? Kamu bisa mengerti mengapa kami pergi tanpa pamit, kan? Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Lagi pula kamu tidak dapat menemukan kami. Jangan sebutkan betapa senangnya aku saat aku tahu kamu tidak memiliki bakat untuk Meisha. Sekarang kamu hanya dapat tinggal di Blue Star dan tidak dapat mengganggu dunia kami berdua ***. Kami akan membeli bengkel perbaikan mesin untukmu dan memberikannya kepadamu. Kamu harus mandiri di masa depan. Ngomong-ngomong, aku, ayahmu, tidak sekejam itu. Ada 1 juta koin bintang di kartumu. Jika kamu ingin berbaring, itu sudah cukup bagimu untuk menghabiskan sisa hidupmu. Sayang kalian, ibu dan ayah. Subai tertegun saat melihat tulisan tangan yang dikenalnya. Saya bertanya-tanya, orang tua ini, mengapa dia memberi saya 10.000 koin bintang kemarin agar saya bisa keluar dan bersenang-senang? Mengapa dia menunggu saya di sini? Ini luar biasa. Sekarang sudah tahun 3033. Dan masih ada orang yang meninggalkan surat dan pergi begitu saja tanpa pamit. Kertas tidak memerlukan biaya. Apa kamu tidak tahu cara mengirim surat? Ketika Subai memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dan dia buru-buru mengeluarkan ponsel StarCraft-nya, membuka Douyin, dan segera menulis pesan untuk mencela ayahnya. Isinya penuh air mata dan mengecam perilaku mereka dari berbagai sisi. Terutama mengecam keras pihak lain yang mengatakan bahwa dirinya merupakan beban. Saya menulis esai sepanjang 5.000 kata, tetapi masih merasa itu belum cukup. Jadi saya segera menyalinnya untuk ditunjukkan kepada ibu saya. Hehe, sempurna. Setelah memeriksa esainya sendiri dan tidak menemukan kesalahan ketik, Subai langsung mengklik kirim. Pihak lain bukan teman Anda. Pesan gagal terkirim. Melihat tanda seru berwarna merah dan kata-kata, pihak lain bukanlah temanmu. Mulut Subai berkedut, oke, kamu kejam, tapi untungnya aku membuat salinannya. Saya segera menemukan Douyin ibu saya, menyalin esai saya, dan mengklik kirim. Pihak lain bukan teman Anda. Pesan gagal terkirim. Adegan yang sangat familiar muncul lagi. Subai benar-benar tercengang. Sigma A, ibu juga disesatkan oleh lelaki tua itu. Tidak, itu tidak benar. Pada saat ini, Subai akhirnya percaya bahwa apa yang dikatakan orang tuanya tentang dirinya yang diberikan sebagai hadiah untuk mengisi tagihan telepon mereka mungkin bukan lelucon. Setelah berdiri di sana cukup lama, Subai akhirnya menerima kenyataan itu. Dia berjalan ke sofanya dengan tatapan mata kosong dan hanya duduk di sana seperti Geyu. Aku terus mengusap-usap alis indahku dengan tanganku dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Akhirnya, dia mendesah tak berdaya. Lupakan saja. Mereka mungkin punya kesulitan mereka sendiri. Aku harus memahaminya. Siapa tahu, mereka mungkin orang-orang yang sangat kuat dengan banyak musuh. Aku tidak punya bakat untuk menggunakan Meisha, dan mereka takut aku akan terpengaruh. Ya, pasti begitu. Subai tidak memiliki hobi apapun. Ia hanya suka membaca, terutama novel, dan ia sangat familiar dengan alur cerita seperti itu. Setelah beberapa kali mengurung diri, mata Subai kembali berwarna. Sambil bersenandung pelan, dia memasukkan kartu transparan di atas meja ke dalam sakunya. Dia bersiap untuk pergi ke bengkel mekanik yang disebutkan lelaki tua itu. Di era antar bintang saat ini, bengkel mekanik ini secara alami adalah bengkel untuk Meisha. Meskipun Subai tidak memiliki bakat untuk Meisha,
dia sangat akrab dengan Mesha karena hobinya sendiri. Dia lulus ujian lisensi mekanik junior setahun yang lalu. Tidak ada masalah dalam menjalankan bengkel reparasi Mesha dasar. Sekalipun bisnisnya biasa-biasa saja, itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan 1 juta koin bintang yang ditinggalkan lelaki tua itu untuk dirinya sendiri? Subai tidak akan menggunakannya untuk sementara waktu. Jangan meremehkan pemuda itu karena dia miskin. Subai, dia juga ambisius. Tepat saat Subai menuju ke bengkelnya. Di dalam bandara antar bintang Blue Star, pasangan parubaya yang berpakaian sangat modis dan tampak memukau baru saja melewati gerbang tiket dan hendak memulai perjalanan antar bintang. Ibu Subai, Zhou Moyun, menunduk menatap ponselnya dan berkata dengan ragu, "Kaksu, apakah pantas bagi kita memperlakukan Xiao Bai seperti ini?" Su Nantian di sampingnya tersenyum jahat setelah mendengar ini. Apa yang tidak pantas tentang ini? Bajingan kecil itu mungkin telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dan sepertinya kita tidak akan kembali. Setelah kita melakukan perjalanan antar bintang selama beberapa tahun, mengapa kita tidak kembali menemuinya? Untuk saat ini, lupakan saja bajingan kecil itu. Dia telah mempengaruhi pernikahan kita selama bertahun-tahun. Sekarang kamu hanya milikku. Hehehe. Melihat penampilan suaminya, wajah cantik Zhou Moyun sedikit memerah. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memutar pinggang Su Nantian. Dia terlihat sangat bodoh. Dia masih belum dalam kondisi yang baik bahkan di usianya. Itu benar. Xiao Bai sedikit tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia belum membangkitkan bakat Mesha-nya. Kita mungkin akan merangsangnya dengan berada di dekatnya dan membuatnya benar-benar tertekan. Ngomong-ngomong, di mana pemberhentian pertama kita? Sambil menahan rasa sakit yang menusuk di pinggangnya, Su Nantian menatap tiket antar bintang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pergi ke Centaurus dulu." "Oke, mari kita nikmati perjalanan kita. Akun utama tidak berguna. Mari kita coba berlatih akun kecil." Mengabaikan omongan manis suaminya, Zhou Moyun menatap kosong pada Su Nantian dan langsung melangkah ke casing komputer. Su Nantian buru-buru mengikutinya, dan ketika dia hendak memasuki kabin, dia berbalik untuk melihat ke arah lautan awan. "Nak, selamat tinggal gelombang." Acu gelombang. Subai, yang sedang terburu-buru menuju bengkel, tiba-tiba bersin. Menatap matahari yang cerah di langit, dia sedikit bingung, seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana aku bisa masuk angin di musim panas yang terik? Aku mengusap hidungku yang gatal dan tanpa banyak berpikir, aku segera tiba di tempat perbaikan mesin yang disebutkan oleh ayahku. Melihat pemandangan di depannya, sudut mulut Subai terus berkedut. Dia mengepalkan tangan kanannya, mengendur, dan mengepalkannya lagi. "Oke. Aku akan menahannya." Di depannya terdapat gudang yang sangat bobrok, yang luas lantainya memenuhi standar bengkel Mesha, sekitar 1000 meter persegi. Area seperti itu juga dapat menyediakan pekerjaan pemeliharaan untuk sekitar 10 Mesha sekaligus. Tapi, ini terlalu rusak. Padahal letak gudang ini tidak jauh dari pusat kota. Lihat saja atapnya yang berlubang, tembok yang warnanya sudah tidak jelas, dan pintu-pintu gulung yang sudah tidak dipakai lagi entah sudah berapa tahun. Itu pasti bangunan terbengkalai. Benar saja, aku masih terlalu naif. Subai kini terdiam, melihat gudang di depannya. Dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu meninggalkannya 1 juta koin bintang itu. "Ini jelas untuk dekorasi saya sendiri." Tepat saat dia merasa agak putus asa, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di telinga Subai. Toko perbaikan tuan rumah ditemukan, dan sistem Warframe resmi diluncurkan.